Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jirzinistia dengan NIM 54012410019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari interpretasi uji asumsi klasik menggunakan studi. Di sini kita udah dapat hasil dari uji asumsi klasiknya. Dan yang pertama kita akan mulai dari uji normalitas. Di sini kita menggunakan yang namanya Shapiro test. Terus di sini dasar pengambilan keputusannya itu kalau misalkan H0 itu berarti terdistribusinya itu normal. Tapi kalau misalkan H1 dia tuh tidak terdistribusi normal. Kalau misalkan P value-nya kurang dari 0,05 berarti dia tolak H0-nya. Dan dari hasil uji normalitas yang ada di sini kita dapat kesimpulan kalau misalkan P value-nya itu ada di 0,2731 yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Artinya dia itu tidak residualnya itu tidak terbukti adanya pelanggaran asumsi normalitas. Jadi uji tas sama uji F itu nanti bakal valid kalau misalkan digunakan. Berikutnya yang kedua itu kita melakukan pengujian yang namanya uji autokorelasi. Nah, di sini uji autokorelasi kita udah aktifin dulu beberapa inselnya, itu ada MAS, terus ada LM. eh, LM test sama ada satu lagi itu adalah CAR. Nah, terus di sini kita udah dapat hasil dari uji autokorelasinya itu pakai metode Durbin-Watson. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini hasil 473.661 nya 5,183 N16 yang artinya DW-nya itu kan 0,47. Terus P value-nya itu ini kurang dari 0,05. Artinya model ini tuh punya nilai autokorelasi positif karena kalau misalkan dia DW-nya P value-nya kurang dari 0,05 itu dia berarti punya autokorelasi positif dan punya autokorelasi dan karena DW-nya jauh kurang jauh dari 2 itu berarti dia autokorelasinya itu adalah autokorelasi positif di sini. Terus habis itu kita lanjut lagi ke uji asumsi yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, di sini dari uji heteroskedastisitas kita dapat menggunakan metode Bruch-Pagan. Dari metode Bruch-Pagan ini dapat kita lihat kalau misalkan DF-nya itu 4 dan P value-nya itu 0,01989 yang artinya P value-nya ini sama kurang dari 0,05. Berarti dia itu terdapat heteroskedastisitas karena kalau misalkan P value-nya kurang dari 0,05 berarti dia ada heteroskedastisitas. Dan yang terakhir itu tuh ada uji multikolonialitas. Dia itu pakai uji VIF. Nah, dari uji VIF ini kita bisa lihat nih, kalau misalkan hasil dari uji VIF value-nya itu tuh di sini di inflasi itu ada di 30,39 sekian, di BI rate ada 1,89 sekian, di PDB ada 2,03 sekian, dan di nilai tukar ada 1,87 sekian. Nah, kalau misalkan kita sama-sama tahu uji VIF itu kalau misalkan dia kurang dari 10 berarti dia ada multikolonialitas. Tapi kalau misalkan dia lebih dari kalau misalkan kurang dari 10 itu nggak ada multikolonialitas, tapi kalau lebih dari 10 itu ada multikolonialitas. Nah, karena di sini semuanya itu kurang dari 10 berarti dia tuh nggak ada masalah multikolonialitas. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari keseluruhan datanya, dia itu lolos di uji normalitas, terus lulus juga di uji multikolonialitas, tapi dia nggak lolos di uji autokorelasi sama di uji heteroskedastisitas karena di autokorelasinya ada autokorelasi positif dan di heteroskedastisitas itu residualnya itu nggak konstan karena tadi kurang dari 0,05 untuk perbandingannya. Nah, mungkin cukup itu aja hasil interpretasi dari uji asumsi klasik untuk data yang udah ada di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.